Hai semuanya, di video kali ini kita akan sedikit lebih serius membahas tentang blue light dan bahayanya bagi kecantikan maupun kesehatan. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe ya. Selamat menonton! Jadi teman-teman, bisa dikatakan untuk saat ini kita itu hidup berdampingan dengan COVID ataupun virus corona. Maaf tadi COVID-19 gitu kan ya. Dan di saat seperti ini, kita wajib mematuhi aturan pemerintah. Nah, salah satunya adalah di rumah aja, dimana belajar di rumah, kuliah di rumah, bekerja juga dari rumah, gitu kan ya. Ini kita membahas bukan untuk orang yang mewajibkan dirinya atau wajib terjun ke lapangan ataupun keluar rumah untuk bekerja ya. Kita nggak membahas tentang itu. Jadi berangkat dari hal tersebut, kita kan juga sebagai orang gitu ya, maunya kita produktif, tapi kan untuk saat ini kita hanya bisa melakukannya di rumah aja. Dengan demikian, secara sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya interaksi kita terhadap gadget itu makin bertambah, ya kan teman-teman. Bahkan kalian nonton video ini juga berasal juga melalui layar ponsel kalian kan, ataupun laptop kalian, ya kan, yang pastinya dari gadget. Sadar nggak sih sebenarnya layar gadget kita itu menghasilkan yang namanya blue light atau sinar biru yang banyak sekali bahayanya untuk kulit kita gitu loh, untuk diri kita. Nah, apa aja sih bahayanya dan apa sih artinya blue light itu? Jadi blue light itu adalah sinar biru yang dipancarkan melalui layar perangkat digital kita seperti televisi, laptop, PC, handphone, dan lain-lain. Nah, jika selama ini kita sudah melakukan yang namanya protecting gitu, memprotek diri kita melalui melalui sunscreen, sunblock, ataupun apa aja yang fungsinya itu untuk melindungi kulit kita, terutama untuk paparan sinar matahari gitu ya, itu kalian sudah bagus banget. Namun untuk WFH ini kita kan lebih banyak menghabiskan waktu itu di rumah. Nah, secara tidak langsung seperti yang aku katakan tadi, kita interaksi terhadap gadget itu semakin bertambah. Sebenarnya selain selain sinar matahari ataupun polusi yang ada di luar sana, itu ternyata walaupun kita di rumah aja, walaupun kita di ruangan tertutup pun, kita masih bisa menemui bahaya untuk kulit dan diri kita. Apa itu? Yaitu salah satunya blue light yang terpancar di ponsel kita atau di gadget kita. Jadi apa aja sih bahayanya? Yaitu untuk yang pertama, aku baca itu salah satu penelitian di New York, yaitu namanya Dr. Henry, itu mengatakan bahwa blue light itu bisa mengurangi hormon melatonin dan juga mengganggu siklus tidur kita. Jadi seperti ini teman-teman, sebenarnya secara alami tubuh kita itu memproduksi atau mengeluarkan hormon yang namanya hormon melatonin, di mana hormon melatonin itu yang bisa membuat kita itu ngantuk. Jadi semakin besar hormon melatonin yang dihasilkan dari tubuh kita, maka semakin besar rasa kantuk kita yang ini loh teman-teman ya, kalau kita sebelum tidur gitu loh. Tapi berhubung kita setiap hari maupun setiap saat ataupun sebelum tidur sering menggunakan ponsel atau sering bermain ataupun sering belajar ya, katakanlah kita menatap layar ponsel atau layar digital kita, itu aslinya yang harusnya kita udah tidur, waktunya tidur, ternyata walaupun kita capeknya bukan main, itu kita masih kesusahan untuk tidur. Ya itu tadi, karena blue light menyerap hormon melatonin yang ada di diri kita. Jadi kan gini, kalau seumpama hormon melatonin kita yang aslinya cukup untuk kita buat tidur, ya kan terserap oleh layar, oleh blue light itu kan semakin sedikit. Nah, kalau semakin sedikit, rasa kantuk kita itu semakin berkurang, walaupun ya itu tadi, walaupun kita capek gitu loh, itu tetap kita susah untuk tidur. Nah, yang terjadi kalau kita kurang tidur dan kita siklus tidurnya itu kurang benar, itu ya, yang pertama adalah kita bisa punya mata panda. Nah, itu ciri-cirinya. Terus yang kedua, kulit kita itu bisa kusam. Nah, jadi kalian bisa membandingkan kalau kalian tidur dengan waktu yang cukup dibandingkan dengan waktu atau tidur kalian yang benar-benar kurang gitu loh teman-teman. Pasti bedakan. Bangun tidur untuk jam yang cukup itu bikin wajah kita itu lebih fresh daripada yang kekurangan
tidur tersebut. Nah, untuk yang kedua, blue light itu bisa menghancurkan kolagen melalui stres oksidatif. Jadi seperti ini, menurut aku ini kita belum membahas tentang blue light-nya ya. Ini bahaya yang kedua itu masalah kolagen. Jadi secara alamiah tubuh kita itu kan menghasilkan kolagen ya. Tapi per tahun itu produksi kolagen kita itu semakin menurun. Nah, salah satu tanda kalau kita kekurangan kolagen adalah bisa jadi kulit kita itu kendur dan muncullah garis-garis halus di sekitar wajah, di sekitar sini ataupun di mata gitu loh teman-teman, paham nggak? Nah itu secara alamiah, apalagi kalau kita terpapar oleh blue light ini, itu semakin tinggi pengurangan atau penghancuran kolagen yang ada di tubuh kita. Terus yang ketiga, mengakibatkan hyperpigmentasi, yaitu yang membuat kulit kita itu menggelap. Terus yang selanjutnya adalah photoaging, di mana wajah kita itu terlihat lebih dewasa daripada umur kita, paham kan? Boros gitu loh. Terus yang selanjutnya adalah pembentukan radikal bebas. Wah itu bahaya sekali ya buat kita ataupun buat kesehatan ataupun buat kecantikan kita. Nah itu tadi beberapa bahaya yang ditimbulkan dari blue light ya. Jadi gimana dong? Ada nggak sih cara mengatasinya ataupun menguranginya gitu loh. Sebenarnya dalam keadaan seperti ini, apalagi kita hidup di era digital gitu kan ya, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, yaitu mengaktifkan modus malam di layar gadget kita. Nah, pasti ada bedanya kan layar gadget yang biasa, yang normal, terus yang di modus malamnya itu diaktifkan. Akan terjadi perbedaan di mana modus malam itu terlihat lebih hangat gitu loh teman-teman, lebih mengungu. Terus yang kedua, kurangi penggunaan gadget. Jadi seperti ini sih, kalau kita benar-benar nggak butuh ya udah nggak usah main gadget dulu gitu loh. Terus salah satunya adalah sebelum kita tidur, pastikan 1 jam sebelumnya kita udah lepas dari yang namanya gadget, yang namanya HP deh gitu, 1 jam sebelum kita tidur, agar itu tadi tidak merusak hormon melatonin yang ada di tubuh kita dan siklus tidur kita tetap terjaga dengan baik gitu kan. Terus minum vitamin C, mengkonsumsi vitamin C dan juga mengkonsumsi sayur-sayuran yang banyak dan juga asupan antioksidan. Nah, kita kan sudah membahas tentang apa itu blue light, bahayanya itu seperti apa, dan cara mengurangi supaya kita tidak terlalu terkena dampak buruk dari blue light. Menurut aku, kita kan lebih banyak menggunakan gadget ataupun ponsel deh, HP kita deh. Kita yang terpancar pertama kali, yang terkena pertama kali itu apa sih teman-teman? Pasti di area wajah kan ya. Nah, untuk itu aku saranin buat kalian yang sering main gadget ataupun yang sering berhadapan langsung dengan layar HP kalian untuk menggunakan skincare yang mengandung antioksidan. Nah, salah satu skincare yang mengandung antioksidan tinggi adalah yang aku punya, yaitu Essential dari Oriflame. Tapi kalian bisa kok gunain ataupun cari skincare yang mengandung antioksidan dengan merek yang lain ataupun skincare yang kalian punya. Di sini Essential Fairness Protect Face Creamnya, aku juga punya Essential yang scrubnya. Di sini tuh nih bisa kalian lihat mengandung buah pomelo. Ini kan mengandung ekstrak pomelo, dimana buah pomelo itu seperti ini teman-teman. Nah, dimana buah pomelo itu salah satu manfaatnya atau salah satu fungsinya itu adalah untuk memproduksi kolagen. Nah, pas banget kan kalian kalau pakai ini, kolagen kalian itu nggak akan hancur karena blue light itu tadi, dan juga ini memperlambat penuaan, mengandung antioksidan karena buah pomelo itu tadi ya. Terus melawan pigmentasi, wah bener banget, pigmentasi yang buat kulit kita itu menggelap ya, seperti yang tadi bahayanya blue light. Dan memperbaiki kondisi sel kulit kita, juga meregenerasi kulit kita. Selain itu, buah pomelo juga mengandung vitamin A gitu ya teman-teman, yang bagus banget untuk kulit kita. Jadi untuk produknya kalian bisa menggunakan satu rangkaian itu lebih bagus ya, yaitu ada face cream, ada face wash, ada scrub, dan juga ada body lotionnya. Jangan lupa ada body soapnya. Sekali lagi ya, ini bukan maksud untuk promosi, cuman aku memang punya produknya, jadi apa salahnya untuk aku bagi ke kalian. Buat kalian yang sekali lagi ya, ini nggak harus pakai produk yang aku
bebas di sini, bisa pakai produk lain ataupun merek lain sesuai dengan kantong masing-masing. Nah, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Terima kasih.